Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna basmalah. Maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dengan membaca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Muqaddimah yang berisi doa di mana beliau mendoakan para penuntut ilmu yang membaca dari risalah beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha batuliya sabara wa idha adnaba istaghfara فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Kata beliau, As'alullah al-karim, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabbnya arsh yang maha agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga engkau, menolong engkau atau membela engkau di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan engkau sebagai orang yang diberkahi dimanapun engkau berada. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan menjadikan engkau sebagai orang yang apabila diberi maka dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, dan menjadikan engkau apabila ditimpa musibah maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan menjadikan engkau sebagai orang yang apabila jatuh pada perbuatan dosa maka dia beristighfar. Fa inna haula'i thalatha unwanu as-sa'adah, sebab tiga perkara ini merupakan lambang dari kebahagiaan. Maka di sini beliau rahimahullahu taala membuka dengan doa yang sangat indah. Dan ini menunjukkan bagaimana kelembutan hati beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat lembut hatinya, dan juga berdakwah dengan penuh rahmat, dan memang itulah asal daripada dakwah. Al-aslu fid dakwah al-lin war-rahmah. Asal dari dakwah itu adalah lemah lembut dan rahmat, senantiasa menebarkan kasih sayang. Itulah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk tawassul yang disyariatkan. Ini bentuk tawassul yang disyariatkan. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya tawassul itu
ada dua. Ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang dilarang. Ya. Tawassul yang disyariatkan itu ada 3. Yang pertama bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh penulis di sini, As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ingin berdoa, ingin meminta kepada Allah, maka dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaannya, yang mencocoki apa yang dia minta. Misalnya dia minta rezeki, maka dia bertawassul dengan nama Allah Ar-Razzaq, ya Razzaq, urzuqni. Ya, minta ampunan, minta rahmat. Maka dia menggunakan nama Allah, ya Ghaffar, ighfirli, ya Rahman, irhamni. Ya, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang disyariatkan. Yang kedua, tawassul dengan amalan saleh. Ya. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka bertawassul, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh yang pernah mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan orang yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup dan dia hadir dan dia mampu melakukannya. Misalnya kita meminta bantuan, mengatakan kepada orang yang saleh, minta tolong doakan saya, saya agar urusan saya dimudahkan oleh Allah, maka hal ini dibolehkan. Hal ini dibolehkan. Maka inilah tawassul yang disyariatkan. Tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tawassul dengan amalan saleh dan bertawassul dengan orang yang masih hidup, orang saleh yang masih hidup. Dan di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya Arsy yang maha agung. Kemudian setelah itu beliau mendoakan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Sekali lagi di sini nampak bagaimana kebaikan hati beliau rahimahullahu taala. Beliau mendoakan setiap orang yang membaca risalah beliau, didoakan agar Allah menjaganya di dunia dan di akhirat. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menolong kita di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan bagi keburukan. Tidak ada jalan yang bisa menyesatkan, baik itu dalam urusan dunia, demikian juga dalam urusan agama. Demikian juga dalam urusan agama. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Nah, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Dan orang-orang kafir, pelindung mereka adalah syaitan. Itu taghut. Syaitan. Nah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kekafiran, kegelapan keraguan-raguan, penyimpangan menuju cahaya iman. Menuju cahaya iman, menuju cahaya ilmu, cahaya amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Demikian itu karena sungguhnya Allah adalah
pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak memiliki pelindung. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita ya dengan memberikan penjagaannya, memberikan taufik dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka ya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak ada kesengsaraan sesudahnya selama-lamanya. Ya, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berjalan ya di atas jalan yang benar, di atas manhaj yang lurus, ya. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala menolong, melindungi kita dengan memasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ya, akan kekal di dalamnya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesengsaraan. Ya, tidak ada ya penuaan, ya. Dan tidak ada pula hal-hal yang makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Dan itu semua adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong, Allah menjaga di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu taala, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Allah menjaga ya engkau dengan memberi kesehatan, memberi kebahagiaan, demikian juga menjaga agama. Ya, sebab tentunya ya musibah yang menimpa agama itu jauh lebih ya berat dan jauh lebih berbahaya daripada hal yang menimpa dunia. Nah, karena itu kita hendaknya senantiasa banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dari permohonan beliau adalah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ya. Dan semoga Allah menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Ya, berkah itu artinya ya kasratul khair wa dawamu. Banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan tersebut. Ya, itulah keberkahan. Jadi banyak kebaikan-kebaikannya dan kebaikan tersebut terus menerus. Jadi walaupun hal yang sedikit kita miliki tapi karena ya ada keberkahannya, ya ada keberkahannya, maka ya hal tersebut akan menjadi baik dan banyak, ya terasa banyak, ya terasa banyak. Kenapa? Karena ya adanya keberkahan di dalamnya. Nah, maka di sini beliau rahimahullahu taala mendoakan, ya wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Apapun yang kita miliki senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur menjadi umur yang berkah, ya. Jadi walaupun misalnya umurnya tidak panjang, tapi karena berkah maka banyak kebaikan-kebaikan yang dihasilkan di umur tersebut. Ya, tapi kalau umur tidak berkah maka mungkin walaupun umurnya panjang, ya, tapi karena tidak ada keberkahan maka ya tidak ada kebaikan atau hanya sedikit kebaikan yang bisa dihasilkan pada umur tersebut. Bahkan mungkin sama sekali tidak ada ya kebaikan pada umur tersebut. Nah, karena itu ya keberkahan ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Demikian juga pada rezeki. Ya, rezekinya berberkah, ya rezeki yang halal, ya rezeki yang baik, sehingga dipenuhi dengan keberkahan walaupun sedikit, ya tapi selalu merasa cukup. Nah, karena adanya keberkahan di dalamnya. Tapi walaupun banyak rezekinya melimpah, tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa?
ya, kurang keberkahannya. Ya, kurang keberkahannya. Demikian juga pada ilmu. Ya, hendaknya seorang meminta ya, agar ilmunya diberkahi. Ya. Amalan-amalan ya. Hendaknya amalan itu amalan yang berberkah. Ya. Dan ilmu yang berkah ini akan menghasilkan amalan yang berkah. Demikian pula pada keluarga, pada istri, pada anak-anak. Ya, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di sini beliau mengatakan wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta, dan menjadikan engkau ya sebagai orang yang ya, berberkah dimanapun engkau berada. Ya. Karena itu seorang kalau ingin berberkah dimanapun dia berada, maka hendaknya dia bekali dirinya dengan ilmu. Ya. Sehingga dimanapun dia bisa menebarkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dan itu adalah keberkahan yang sangat besar. Ya. Sehingga misalnya ketika dia berada di satu tempat dia mengajar, ya, mungkin dia pindah di tempat yang lain dia mengajar lagi, pindah lagi atau hijrah lagi di tempat yang lain dia mengajar lagi, maka dia akan ya menebarkan keberkahan. Ya, menebarkan keberkahan. Nah, dan itulah kebaikan yang sangat besar. Ya, apabila dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena banyaknya keberkahan pada dirinya sehingga dia memberi juga keberkahan kepada orang lain. Nah, memberi keberkahan, kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, karena itu di dalam syariat kita ya, sangat dianjurkan tak kala bertemu dengan saudaranya ya, maka dia mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ucapan salam ini adalah ya kalimat yang luar biasa. Ya, di dalamnya terdapat doa-doa yang sangat indah, doa keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Ya. Demikian juga doa minta rahmat, ya. Demikian juga keberkahan wabarakatuh. Ya, doa keberkahan agar seorang itu senantiasa diberkahi. Maka tak kala seorang diberi salam seperti itu, maka hendaknya dia menjawab juga dengan jawaban yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan juga saudaranya ya, keselamatan, rahmat dan keberkahan. Ya, sehingga dimanapun kita berada senantiasa diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, kemudian ya, sebelum kita lanjut ada yang luput tadi terkait dengan ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Ya. Penjagaan Allah atau walayatullah itu ada dua. Ya. Ada walayatullah al-ammah, ya, penjagaan Allah secara umum. Ya, ini mencakup ya seluruh alam semesta. Ya. Mencakup seluruh alam. Ya. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman, ya, orang taat atau orang yang taat, orang ya fajir, ya, orang kafir, ya, semuanya diberi walayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ya walayah al-ammah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan hewan-hewan pun, binatang-binatang melata pun semuanya mendapatkan walayah Allah dalam hal yang umum, ya, walayatullah al-ammah. Nah, dan yang kedua adalah walayatullah al-khassah. Ya, dan ini yang diinginkan di dalam doa ini. Ya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya. Ini yang diinginkan di dalam doa ini.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Jadi tidak dimaksudkan kepada orang-orang kafir. Tapi yang dimaksudkan dengan penjagaan di sini adalah penjagaan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, jadi ya, ini dua doa, ya, dua cakupan doa dari penulis rahimahullahu taala, yaitu semoga Allah menjaga engkau di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau memberkahi engkau, ya, menjadikan engkau berberkah dimanapun engkau berada. Nah, wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Insyaallah yang berikutnya terkait dengan doa yang ketiga, yaitu wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, ya, wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.